Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Foreigner on the Prairie. Dan ini adalah video part yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini dan memberikan cerita-cerita manhwa menarik untuk menghibur kalian semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang memeriksakan diri kepada dokter atau semacam psikolog. Dia menceritakan kalau ia sudah lelah bekerja. Dia pun bertanya apakah ada cara lain untuk bertahan hidup selain dengan cara bekerja. Pria itu yang akan menjadi MC kita pada cerita kali ini. Ia bernama Ye Min Jun. Dokter mendiagnosa kalau Min Jun kelelahan secara mental dan butuh waktu untuk mengistirahatkan pikirannya. Dokter kemudian memberikan obat agar Min Jun tetap bisa bekerja. Karena kalau tidak, maka Min Jun akan mati jika ia tidak bekerja. Siapa sangka dokter yang menangani keluhannya adalah dari ras monster. Dokter menyebut kalau obat itu adalah resep selama 23 tahun ke depan. Akhirnya, konsultasi Min Jun telah selesai dan ia pamit untuk segera pergi dari sana. Sampai jumpa 23 tahun lagi, ucap dokter itu. Hidup tanpa bekerja, mustahil Min Jun melakukan hal itu. Karena di saat dia tidak bekerja, maka ia akan mati. Min Jun keluar dari portal dan berada di taman kota. Nampak hari ini suasana cerah dan para manusia hidup berdampingan dengan ras monster di bumi. Min Jun menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Ia mencoba untuk menikmati hidupnya saat ini. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm di kawasan tersebut, pertanda adanya peringatan bencana dan mereka yang mendengarnya harus sesegera mungkin mengungsi ke tempat yang aman. Tidak lama setelah alarm itu berbunyi, Min Jun kemudian menerima telepon dari seseorang. Min Jun mendapatkan tugas untuk mengatasi perampokan yang terjadi di bank negara di tengah kota. Kati yang menelponnya menyebut kalau bayaran kali ini sama dengan terakhir kali yang ia terima pada misi sebelumnya. Min Jun menyebut kalau pembayaran tersebut sungguh membosankan. Lalu kemudian ia pergi menuju tempat di mana ada tindakan kejahatan. Kita kemudian diperlihatkan di tengah kota yang sedang mengalami kekacauan. Nampak kita diperlihatkan satu ras monster yang bernama Jungpal. Min Jun tiba di sana dan menyapa Jungpal dengan baik. Jungpal adalah inspektur keamanan yang berasal dari ras orc. Menurut kesaksian pegawai bank, ada 4 sandera yang ditangkap oleh penjahat yang ada di dalam sana, dan semua tidak sadarkan diri kecuali 1 orang. Min Jun kemudian akan mengambil alih pengamanan di sana. Tentu saja ia akan menangani kasus ini dengan cepat. Bukan polisi yang akan mengatasinya, melainkan Min Jun yang berasal dari agen perpindahan penduduk. Jungpal meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Min Jun. Min Jun nampak mengambil sesuatu di kantong bajunya, lalu kemudian menghamburkan benda seperti kertas yang berisi mantra sihir. Dalam sekejap, gedung itu dikelilingi oleh energi sihir berwarna biru. Min Jun meminta izin untuk segera memasuki gedung tersebut. Jungpal meminta anak buahnya untuk segera membubarkan warga, karena Biro Imigrasi akan mengambil alih dari sekarang. Salah satu dari polisi kemudian bertanya, kenapa ada Biro Imigrasi yang mengambil alih kasus di sana. Jungpal menjelaskan kalau kantor imigrasi bertugas menangani keluhan terhadap orang asing.
Sedangkan Biro Imigrasi seperti Min Jun bertugas untuk mengurus makhluk ataupun orang asing khusus yang datang ke bumi. Berdasarkan informasi tersebut, berarti perampok yang ada di dalam bank adalah seorang imigran ilegal yang berada pada level lain. Kemungkinan ada pendatang baru yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Kita kemudian diperlihatkan perampok yang sedang menyeret sandranya. Min Jun telah menemukan identitas dari perampok tersebut. Seorang awekan yang bernama Noh Kyung Ko, berusia 31 tahun, seorang pengangguran. Perampok tersebut ternyata pernah melamar pekerjaan di perusahaan keamanan, akan tetapi ia gagal. Saat Min Jun membaca kemampuan orang tersebut, tiba-tiba ada benda yang terlempar ke arahnya. Dengan santai, Min Jun berhasil menghindari benda tersebut yang kemungkinan dikendalikan oleh seseorang. Skill itu disebut dengan telekinesis. Pria itu bertanya, siapakah orang yang telah berani masuk ke dalam gedung dan datang seorang diri. Min Jun meminta dengan baik kepada tersangka untuk segera melepaskan sandera yang ada di tangannya. Namun Kyung Ko menolaknya dengan tegas. Min Jun lanjut berjanji tidak akan membunuh tersangka jika menyerahkan diri sekarang juga. Tersangka perampokan itu kemudian memerintahkan agar Min Jun diam dan mengikuti apa yang ia mau. Min Jun memberikan peringatan terakhir agar tersangka melepaskan sandera itu dengan aman. Namun lagi-lagi Kyung Ko tetap bersikeras menolak permintaan dari Min Jun. Apakah kau pikir aku sedang bercanda? Bisa-bisanya kau memperlakukanku seperti sampah hanya karena aku seorang pengangguran, ucapnya. Kyung Ko sangat frustasi dengan bayaran kerja yang ia dapatkan selama ini, yaitu hanya $65 per bulan. Padahal ia memiliki skill telekinesis yang sangat bagus. Kyung Ko merasa hidupnya tidak bahagia dan sangat menderita. Ia kemudian teringat dengan tujuannya datang ke kantor bank adalah untuk mengambil gaji bulan ini. Akan tetapi, seorang nenek bilang ada sesuatu di punggungnya, lalu kemudian mencoba untuk melepaskannya. Namun anehnya, Kyung Ko merasa kesakitan ketika tangan nenek tersebut menyentuh tubuhnya. Setelah teringat kejadian itu, nampak Kyung Ko mulai sadar. Akan tetapi sandera di tangannya mulai tertawa. Menarik, tak kusangka kau menyadarinya, ucap nenek tua itu. Kyung Ko akhirnya sadar dan ia pun terkejut. Ia mencoba untuk menarik tangannya, namun ada benda seperti selang yang menempel di tangannya. Nenek tua itu rupanya adalah monster yang memiliki kekuatan. Nenek itu bermaksud untuk mencuci otak Kyung Ko dan mengambil alih kendali atas dirinya. Namun Min Jun berhasil menyelipkan mantra pembatalan pencucian otak dalam bicaranya. Nenek tersebut kemudian melihat kepada Kyung Ko yang sedang ketakutan. Kyung Ko berteriak meminta untuk diselamatkan karena ia merasa kalau dirinya terus saja diserap oleh sang monster. Min Jun menyingsingkan lengan bajunya. Ia pun mengenali monster itu adalah boronan dari dimensi Odense dan namanya adalah Etrela Depen. 3 kasus percobaan pembunuhan, 12 kasus pembunuhan, 49 kasus pencurian, dan juga memiliki barang selundupan, serta masuk ke dimensi primitif tanpa izin. Min Jun mengambil senjata yang ada di punggungnya. Aku telah memberimu kesempatan untuk pergi dari sini secara hidup-hidup, tapi kau malah menolaknya, ucap Min Jun kepada monster itu di sana. Min Jun kemudian menebas tangannya sendiri, lalu kemudian mengalirkan darahnya ke lantai gedung. Aura berwarna merah mulai muncul di dekat tubuhnya Min Jun, dan nenek tua merasakan aura yang tidak enak untuknya. Jadi, kau adalah seorang dark magician ya? Tanya monster Depen. Kekuatan Dark Magician berasal dari rasa sakit akan pengorbanan dengan cara memadatkan daya hidup yang diserap. Kemampuan ini diperbolehkan digunakan dalam kasus pengorbanan diri untuk kepentingan umum atau untuk mempertahankan diri.
Akan tetapi daya hidup yang dikorbankan oleh Min Jun tidak akan pernah bisa pulih kembali. Entah sudah berapa banyak daya hidup yang ia dapat dari manusia. Monster itu mulai bergerak dan menginginkan kekuatan Dark Magikian menjadi miliknya. Min Jun terlihat santai sambil membacakan mantra untuk bertahan di sana. Nampak atribut skill dari Depen sudah hampir mengenainya. Namun tangan raksasa muncul dan berhasil menangkal serangan yang dilakukan oleh monster Depen. Sungguh monster yang sangat besar lagi mengerikan muncul di belakang Min Jun. Monster Depen sampai-sampai merasa bingung makhluk apa yang ada di hadapannya saat ini. Bagaimana bisa seorang manusia biasa menggunakan dark magic sebesar ini? Tanya Depen di dalam hatinya. Depen nampak ketakutan dan bertanya, Kau ini sebenarnya apa? Min Jun yang berubah menjadi gelap hanya menjawab, Entah, siapa aku kau tak perlu tahu, ucapnya. Depen bertanya-tanya mengapa orang yang ada di hadapannya rela mengorbankan puluhan tahun hidupnya hanya demi berurusan dengannya. Sekali lagi ia bertanya, siapakah gerangan pria yang sedang menghalanginya itu? Namun sekali lagi Min Jun juga menjawab dengan jawaban, entahlah. Min Jun terlihat santai saja dan bayangan monster raksasa berada di belakangnya. Depen kali ini tidak tinggal diam. Ia kemudian mulai bergerak melakukan sesuatu. Akan tetapi, monster besar yang berasal dari Min Jun telah berada di hadapannya. Nenek Depen menunjukkan wajah terkejutnya seakan-akan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan sadis, monster raksasa itu mencabik-cabik Depen. Dalam waktu singkat, Min Jun berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Nampak tubuh nenek Depen terpotong-potong dan ia bertanya di dalam hatinya, bagaimana bisa pria itu sekuat ini? Depen berkata kalau ia akan memberikan kompensasi jika Min Jun mengampuni nyawanya. Min Jun bertanya, kompensasi apakah itu? Apa kau tahu alasan mengapa ada banyak kriminal berkumpul di bumi ini? Tanya Depen. Menurut penjelasannya, semua itu disebabkan karena ramalan dari paramal dimensi tingkat atas yang berada di lokasi terjauh di dimensi ini. Ada pecahan jiwa yang dijatuhkan oleh kriminal terburuk sepanjang sejarah. Depen menjelaskan kalau dirinya mempunyai petunjuk yang akan menuntun pada jiwa tersebut. Dan ada banyak orang yang mengincar hadiah ini. Kalau bisa didapat lalu kemudian dijual. Min Jun dengan simpel mengatakan kalau ia tidak perlu dengan hadiah tersebut. Karena jika ia mendapatkan lalu kemudian menjualnya, maka Min Jun akan menjadi buronan dan bounty-nya akan jauh lebih tinggi dari Depen. Min Jun merasa kalau Depen sebenarnya ingin menipunya. Depen terkejut melihat lengan pria yang ada di hadapannya pulih kembali. Padahal sebelumnya berubah menjadi hitam karena skill dari dark magic. Kehidupan yang dikorbankan tidak akan pernah pulih kembali. Itulah hukum yang telah ditetapkan oleh galaksi. Yang benar saja, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya nenek Depen. Sungguh masih menjadi misteri, Min Jun adalah ras yang berasal dari suku mana. Namun Min Jun sendiri juga tidak mengetahuinya. Itulah jawaban atas pertanyaan dari Depen. Min Jun telah memusnahkan nenek Depen. Hingga saat ini sudah banyak sekali kriminal yang telah ia bunuh di bumi ini. Min Jun merasa sangat bosan. Dia kemudian melihat Sandra di sana yang masih hidup. Sins lalu kemudian memperlihatkan situasi di luar gedung. Aura magic berwarna biru mulai menghilang dari sekitar gedung tersebut. Tidak lama berselang, Min Jun keluar dari gedung tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Min Jun mendatangi pihak kepolisian dan meminta agar mereka untuk mengurus sisanya, karena Sandranya masih hidup di dalam gedung. Min Jun kemudian pamit pergi dari sana karena tugasnya sudah selesai. Tidak lama setelah itu bayaran untuk Min Jun pun telah masuk ke rekeningnya. Min Jun kemudian pergi naik taksi dan tujuannya adalah toko buku di Sangrokso.
Informasi yang beredar tentang Min Jun adalah agen legendaris dari Biro Imigrasi dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 99%. Akan tetapi, fakta yang tidak diketahui banyak orang kalau Min Jun adalah identitas samaran sebagai manusia. Padahal aslinya dia adalah makhluk asing atau alien. Ia sebenarnya adalah kriminal yang ditangkap karena kejahatannya. Bukannya dibunuh di tempat itu juga, namun makhluk itu malah tertangkap. Kemudian tubuh serta ingatannya diambil dan dia dijatuhi hukuman reformasi ketenaga kerjaan. Itulah alasan kenapa Min Jun bisa menggunakan kekuatan aneh seperti itu. Bekerja adalah penjara dan berhenti adalah kebebasan bagi mereka yang menerima hukuman tersebut. Setiap kali Min Jun berhasil menyelesaikan pekerjaannya, maka ia akan menerima uang universal yang disebut dengan dalan, lalu kemudian menyetornya ke pihak hukum. Bahkan hukuman baginya bisa saja berubah menjadi hukuman mati jika ia tidak melakukan setoran dalam waktu tertentu. Oleh karena itulah, Min Jun tidak boleh berhenti bekerja. Min Jun berpikir, tadinya ia ingin mencuri mata uang yang ada di bumi dan diubah menjadi mata uang dalan untuk membayar biaya kebebasannya. Namun usaha itu tentu saja sulit dilakukan olehnya. Secara mengejutkan, Min Jun ternyata telah bekerja di perusahaan ini selama 800 tahun lamanya. Pantas saja ia sudah sangat bosan dan ingin segera bebas dari masa hukumannya. Akan kupastikan aku akan keluar dari perusahaan gila ini, ucapnya. Scenes kemudian memperlihatkan ruangan di sebuah perusahaan biro keamanan. Direktur memberikan perintah kepada bawahannya yang berasal dari ras orc untuk menyelesaikan misi untuk tim 2. Ini adalah kasus orang hilang. Bawahannya menyampaikan kalau saat ini mereka sedang kekurangan orang. Akan tetapi, bosnya tetap keras agar bawahannya itu mengambil misi tersebut dan tidak menambah beban stres dari bosnya. Bahkan bosnya itu menghina ras orc dengan menyebut bahwa mereka lamban dan tidak becus dalam bekerja. Dengan rasa kecewa, ras orc tersebut menerima misi dari bosnya itu. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Min Jun yang telah tiba di rumahnya. Rekannya yang bernama Katie rupanya sudah lebih dulu berada di sana dan bertanya apakah Min Jun tidak bisa mengganti handphonenya. Katie adalah asisten dari Min Jun dan ia mengaku kelelahan mengetik pesan secara terpisah karena handphone Min Jun yang tidak update. Katie datang ke sana sudah pasti ada urusan pekerjaan. Ia menyerahkan dokumen yang berisi tentang permintaan atau misi, entah Min Jun mau mengambilnya atau tidak. Rupanya, misi itu adalah kasus orang hilang, yaitu kepala perusahaan yang bernama Jang Taijon dari industri Hyosung. Dia adalah direktur dari perusahaan yang bernilai 300 miliar yang sudah tidak kelihatan sejak minggu lalu, tanpa meninggalkan jejak apapun. Biro keamanan menduga kalau dia bisa saja seorang alien yang tinggal di bumi tanpa izin. Pemerintah butuh bukti kalau mereka ini adalah alien, meski ia tidak akan kembali lagi. Sepertinya pemerintah ingin mengambil alih sahamnya. Singkat cerita, Min Jun akhirnya akan mengambil misi ini dan sudah waktunya membayar hutangku, ucapnya. Min Jun bahkan langsung memulainya setelah menerima misi tersebut. Entah apa yang akan terjadi berikutnya, seperti apakah perjalanan dan pertarungan yang akan dihadapi oleh MC kita kali ini. Sungguh sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini.
Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.